Halo guys, udah lama nggak jumpa. Kita sekarang mulai les, les tentang gimana cara nyembuhin anxiety. Untuk video ini saya kasih tauin family-nya anxiety, terus abis itu gejala-gejalanya dan GERD dan gimana cara menyembuhkannya. Oke, ini jadi beruntun guys. Jadi subscribe, loncengnya dibunyiin, loncengnya baru keluar kalau kamu udah bisa subscribe. Jadi nggak ketinggalan ini videonya continue soalnya. Oke, tunggu di sini aja. Ini bagi kalian-kalian yang baru nonton, ini aku adalah channel untuk menghilangkan anxiety, GERD, gangguan kecemasan, stres, dan gangguan-gangguan yang ngebuat kalian-kalian tuh susah untuk hidup dengan tenang. Ini di video ini hampir semuanya nanti yang kamu lihat hanya kertas ya, dan jangan boring. Tetap di sini aja, kalau nggak ngerti tanya di bawah. Dan saya harap teman-teman yang ngerti bisa bantu jawab juga di bawah ya. Kita kembali ke laptop. Oke guys, ini saya mau ngasih tauin dulu nih ya. Anxiety itu kan rasa cemas ya. Rasa cemas tuh kita bagi menjadi 4: cemas ringan, terus cemas berat, cemas anxiety. Ini cemas yang kita nih di sini nih. Ini cemas kita di sini ya. Dan ini panic. Ini begini nih guys. Jadi 4 ini yang mengakibatkan kalian kemana-mana gitu ya. Oke, dari cemas ringan ini nih kamu kayak contohnya masalah sehari-hari, terus kerjaan, kuliah, nilai jelek. Nah di sini nih. Ini hanya ringan. Jadi kamu khawatir juga kan? Kamu kan orang nggak khawatir, pasti khawatir. Nah tapi itu hanya masuk ke ringan. Oke, ini sekarang cemas berat. Cemas berat itu biasanya ribut di dalam rumah tangga, terus ada perkelahian di antara temen, untuk pasangan, berantem di pasangan gitu, ceweknya kemana, cowoknya kemana, krisis kepercayaan segala macam, itu ada rasa cemas juga gitu. Dan cemasnya itu lumayan berat dibandingin cemas ringan ini. Oke. Nah, anxiety ini jadi bedanya, saya kasih dulu bedanya ya. Dalam cemas ringan ini orang tidak butuh diarahkan ya, dan orang juga tidak butuh disuruh ngapa-ngapain. Mereka udah tahu, mereka bisa kerja sendiri, nalarnya masih bisa kerja segala macam. Kalau udah sampai sini, nalarnya udah nggak kerja guys. Jadi mereka mesti harus dikasih tahuin gitu, karena udah istilahnya udah berat gitu bagi dia mesti dikasih tahuin, udah lo gini aja gitu. Kayak misalnya ribut sama keluarga misalnya ya, diusir sama orang tua segala macam, dia kan ke temennya, dia cemas nih, gue gimana nih, gue ribut besar sama ibu gue gitu. Terus temannya ngasih tauin, mesti dikasih tauin. Kalau nggak dikasih tauin dia nggak akan bisa ngerti di gue mesti ngapain gitu. Nah ini kalau udah cemas ini nih udah kayak rumah kebakaran misalnya, terus orang yang dicintai meninggal, terus disandra, terus perang. Nah itu anxiety di sini. Di sini ini orang udah nggak bisa, inisiatifnya nggak ada, jadi mesti dikasih tauin dan juga mesti disadarin berkali-kali guys. Jadi udah mesti berkali-kali, karena banyak dari mereka yang masih udah dikasih tauin tuh masih nggak ngerti juga mesti ngapain gitu loh. Kayak ini posisinya kayak kamu disandra deh sama penjahat, ya kan? Kamu bingung gitu, mesti kayak gimana gitu, mesti kayak gimana lagi. Oke. Ini sekarang panik ini udah bener-bener nggak bisa ngapa-ngapain. Ini semuanya mesti kamu, istilahnya gini, kamu bilangin pun mereka nggak masuk, kamu arahin pun mereka nggak masuk, kamu suruh dia ngapa-ngapain mereka nggak bisa. Ini udah panic attack, udah parah nih. Panic attack udah parah gitu. Jadi ini kamu nggak akan bisa kesini kalau nggak ngerasain ini dulu, ya kan? Kamu ngerasain ini dulu baru kesini, dan kamu nggak bisa ngerasain ini kalau nggak ngerasain ini dulu. Begitu juga sebaliknya ya. Nah di sini tuh paniknya udah kayak ya mau mati rasanya. Ini yang kita rasain pas panic attack ya, mau mati. Ini kalau orang yang belum pernah ngerasain panic attack mungkin kayak tiba-tiba ketemu setan depan muka langsung. Nah itu paniknya kayak gitu. Kayak nggak ngerti mesti ngapain, atau tiba-tiba kamu lagi jalan di gedung tinggi, tiba-tiba lantainya roboh, terus kamu jatuh, lompat ke bawah gitu. Nah itu kayak gitu.
panic attack-nya. Jadi sama kan, itu kan deg-degan juga kan, ngetandingin, sesak napas juga, ya itu kayak gitu rasanya panic attack ya. Jadi kalau rasa kamu gitu berarti kamu panik. Cuman kalau rasa kamu kayak masih orang-orang yang kayak dalam disandra sama penjahat perang, atau kamu lagi dalam, ya kamu tiba-tiba ada di tengah perang, itu kamu tahu rasanya gimana kan, khawatirnya kan, nah itu baru masih anxiety, belum panik. Kalau panik tuh hampir udah nggak bisa digerakin gitu, badan tuh bingung gitu, mau kemana, diam aja udah gitu jadinya. Oke, kalau rumah kamu kebakaran, nah kamu kesini nih, masih kayak anxiety gitu. Tapi kalau rumah kamu kebakaran dan kamu dalam rumah, kaki kamu kejepit lemari, nggak bisa kemana-mana, nah itu panik. Ngerti ya? Udah ya bedanya ini sama ini ya. Nah sekarang saya mau ngasihin lagi, ini anxiety ya, general anxiety disorder, GAD lah ya. Ini GAD ini orang anxiety yang merasakan semua gejala-gejala guys. Jadi dari misalnya nggak ada apa-apa, dia kumat. Burung lewat, kumat. Perut nggak enak, kumat. Bahkan kadang nggak ada apa-apa, dia nggak mikir apa-apa, kumat. Gitu. Jadi general, kumat itu secara general, apa aja, apapun bisa bikin dia kumat. Gitu. Jadi ini anxiety terkronis itu ini. Jadi bilangnya kronis ini. Ini udah kronis. Anxiety yang kronis itu ya ini, GAD ini. Nah, ini punya anak beranak nih, gitu, ya. Ada yang namanya hipokondria. Ini udah saya bahas ya di video sebelumnya ya. Hipokondria. Ada juga yang namanya sosial fobia. Sosial fobia ini nggak bisa ketemu orang, guys. Ada yang namanya agorafobia. Agorafobia ini dia nggak bisa ke tempat umum gitu, nggak bisa ke tempat umum, masuknya ke agorafobia itu. Terus dari sini juga ada orang OCD tahu ya, obsessive compulsive disorder. Ada juga di sini PTSD itu post traumatic syndrome. Jadi biasanya dia habis mendapatkan suatu hal yang membuat dia trauma, dan dia akhirnya anxiety. Jadi akhirnya dia khawatir takut kejadian yang buruk terjadi lagi sama dia. Ya misalnya dia pernah diculik gitu sama maling gitu, terus selamat, nah itu beberapa tahun tuh dia pasti mengalami anxiety. Itu anxiety masuk ke PTSD. Sama ada lagi nih yang baru namanya ONT. Ini obsessive negative thinking. Di sini saya tambahin lagi depresi deh. Depresi ini jadi karena dia depresi, dia cemas, ya kan? Orang depresi kan cemas, khawatir gue bisa nggak ngelawatin ini, gue bisa nggak, masa depan gue gimana, itu depresi. Hipokondria kan yang takut sama penyakit hebat, ya kan? Jadi biasanya dia mungkin kalau yang menderita anxiety disorder, biasanya dia kena panik dulu nih, dia kena panik, baru dia berpikir macam-macam kalau dirinya tuh kena penyakit berat, padahal dia hanya kena panic attack. Nah, bisa dikatakan disorder, atau bisa dikatakan kamu social phobia, kamu agorafobia, oh kamu OCD, oh kamu GAD. GAD itu atau anxiety disorder gitu ya. Itu bisa ditaruh embel-embel disorder jika kamu mengalami ini berkali-kali selama 2-3 minggu. Kalau cuma sekali doang, nggak apa-apa. Oke ya, kalau cuma 1 kali kamu mengalami, nggak apa-apa. Tapi kalau berkali-kali ya bisa masuk gitu loh. Oke, nah jadi kamu mesti bedain ya. Sekarang tujuannya kamu bedain kamu yang mana, kamu masuk yang mana. Karena gini, sosial fobia misalnya, kita taruh sosial fobia, ini ada orang sosial fobia doang guys. Jadi anxiety-nya kumat kalau ketemu orang. Kalau nggak ketemu orang dia biasa-biasa aja, bisa kerja, bisa apa, nggak ada masalah. Tapi begitu ketemu orang udah langsung gugup, langsung khawatir, keringet dingin, deg-degan ya, sama kayak kita rasain gitu lah. Bisa juga sampai panic attack, cuman gara-gara kalau ketemu orang. Kalau nggak ketemu orang nggak apa-apa. Agorafobia juga gitu, dia kalau dia ke mall, ke tempat publik ya, ke public space, dia deg-degan segala macam. Tapi kalau dia di rumah doang nggak kemana-mana, dia fine-fine aja gitu. Hipokondria itu selama dia takut sama penyakit, nah anxiety juga kumat. Tapi kalau
badannya seger-seger aja anxiety nggak kumat gitu. Depresi juga gitu, kalau depresi anxiety kumat, kalau nggak. PTSD juga gitu, biasanya dari trauma. Ini biasanya juga orang-orang yang pernah kena panic attack, akhirnya dia trauma akan panic attack tersebut, jadi dia takut kalau panic attack tersebut datang, dan akhirnya dia kena anxiety gitu loh. ONT juga ini namanya obsessive negative thinking ya. Ini ada nih beberapa orang saya baca ya. Dia terobsesi, jadi dia terobsesi sama pikiran negatifnya dia sendiri gitu. Dan saking dia pikir negatif akhirnya jadi khawatir kan. Gitu. Nah, ini GAD. GAD ini adalah semua. Saya ulangin lagi ya, GAD ini semua. Apapun dia kumat. Gak ada masalah dia kumat. Kadang masalah ini 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 dia kumat. Gitu. Itu GAD. Jadi GAD ini bapaknya. Ini tuh bapaknya. Bapaknya ini anak-anaknya nih. Ini bapaknya. OCD ini jarang sih. Biasanya ada OCD. Penderita OCD kan yang obsessive compulsive disorder ya. OCD itu ada 4 biji ya. Ini kasih list saja. Di sini bisa baca sendiri. Kalau ntar di pause ya videonya, jadi bisa dibaca. Jadi kalau dia nggak dapat apa yang dia mau, itu dia khawatir. Tapi kalau dia dapat yang dia mau, dia nggak khawatir. Nah, ini menurut aku lebih ringan sih. Cuman mengganggu kehidupan juga, terutama kehidupan suami istri nantinya. Nah, sekarang ada yang nanya tadi, skizofrenia di mana, Pak? Sebentar, nanti saya jelasin skizofrenia di mana. Ini saya jelasin ini dulu. Jadi di level 1 ini, aku pengen kamu pisahin nih. Oh, Rick, gue kira-kira GAD. Oh, kalau GAD ya udah, lu pasti udah kena ini. Cuman kadang GAD nggak semuanya juga. Kadang GAD sudah bisa tuh di handle sama mereka. Jadi PTSD-nya udah bisa, Rick, gue handle. ONT gue udah bisa handle. OCD gue nggak punya OCD. Agora udah, nih tinggal sosial fobia doang nih gitu. Gue tinggal sosial fobia sama hipokondria doang nih gitu. Atau ada juga yang semuanya udah, Rick, gue cuma tinggal depresi. Kalau GAD. Tapi kalau enggak, aku pengen tahu kamu sosial fobia apa agorafobia, atau agorafobia doang, atau agorafobia dan sosial fobia, tapi nggak ada anxiety disorder. Jadi yang bikin kamu kumat hanya jika kamu ketemu orang lain atau ke tempat umum. Kalau kamu di rumah nggak ketemu orang lain kan, di rumah nggak ke tempat umum juga kan, kamu nggak pernah kumat di rumah, ya berarti kamu cuma 2 ini. Oke? Jadi kamu tahu nih mana dulu yang kamu kelasnya kelas mana nih, ya. Jadi baru dari situ terus kamu tulis komen di bawah. Jadi aku tahu kalau memang banyak yang kena agorafobia, nanti aku bikin video yang khusus agorafobia seperti video yang aku buatin khusus untuk hipokondria. Itu kalau banyak depresi, ntar juga aku buatin video yang ini, yang khusus untuk depresi. Oke? Ngerti ya dari sini ya. Oke, terus skizofrenia itu di mana? Skizofrenia itu bapaknya anxiety, guys. Gitu. Jadi dia udah kena general anxiety disorder, plus dia ada audio, jadi ada yang ngomong di kupingnya dia, terus lama-lama audio itu jadi visual, terus itu mempengaruhi juga negative thinkingnya dia juga depresi juga, macam-macam. Itu udah, ya ini bapaknya ini. Gitu. Jadi skizofrenia bapaknya ini. Jadi saya harap kamu nggak ada kena skizofrenia ya, karena kalau kamu kena skizofrenia, di sini kan aku dan buku aku yang aku tulis itu udah menyembuhkan anxiety tanpa obat psikiater gitu. Karena menurut aku general anxiety disorder ini bisa disembuhkan tanpa obat psikiater. Cuman kalau untuk kasus seperti skizo ini harus ke psikiater gitu, karena udah terlalu berat. Ataupun GAD yang berat pun atau yang mengganggu pekerjaan dia karena dia harus kerja sedangkan dia nggak bisa kerja karena dia kena ini, ya psikiater, why not. Cuman tetap self healing yang nanti aku ajarin harus dikerjain juga, karena kalau biar membantu mempercepat gitu, daripada kamu minum obat setahunan kan, dengan dipercepat lah. Oke, salam juga buat yang dari Malaysia, semoga bisa ngikutin ya. Ini aku ngomongnya pelan-pelan banget nih, biar bahasanya nyambung gitu. Oke guys, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Jangan lupa subscribe dan itu loncengnya dinyalain, jadi kalau ada video baru lanjutan tentang ini kamu langsung tahu. Oke, sampai di next video tentang gejala anxiety versus GERD. Oke, bye.
me.